Itu apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kau sibuk urus apologet ya, Tuhan Yesus biar lu pada tahu ya. Pegang kuasa, dia selalu. Oke, gue mau ajak lu diskusi tentang mengenal Sang Pencipta itu melalui kitab suci. Gimana? Silakan. Oke, silakan. Mau pakai menit atau tektokan? Sang Pencipta melalui kitab suci. Iya, mau tektokan? Lu duluan aja, silakan lu sampaikan. Oh, enggak gini, mau tektokan atau 5 menit 5 menit? Udah lu 5 menit duluan silakan. Oh, gitu. Iya, takut dibal-balin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Akhirnya kita sampai ke yang ini karena tadi banyak laporan yang masuk lagi dan lagi. Ya nggak apa-apa lah, kita paham seperti apa, dan kembali kepada bagaimana saya mengajak dengan tema mengenal Tuhan dengan kitab suci masing-masing, artinya berfokus kepada Al-Quranul Karim dan Biblos. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana kita mengenal Sang Pencipta alam semesta, yang dikatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun, tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia memperkenalkan dirinya bahwa kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu, di surah Al-Fusilat ayat 53. Selanjutnya, bagaimana kita melihat keesaan Tuhan dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu adalah esa, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena apa? Karena sesuatu yang kita pahami, semua yang terjadi ini pasti akan ada yang memulai. Tetapi yang memulai itu adalah pokok dan inti, di mana yang memulai ini adalah sesuatu yang tidak bisa terhingga, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Dan bagaimana kita memahami yang namanya kekuasaan Allah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ard. Bagaimana kekuasaannya itu mencakup seluruh alam semesta ini, dan seluruh alam semesta ini mencakup langit dan bumi. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita harus menjadi seseorang yang bertakwa, karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Begitulah Allah memperkenalkan dirinya seperti apa kekuasaannya, lagi dan lagi bagaimana kita bisa memahami tentang Allah adalah sesuatu yang maha, tidak ada yang mampu mencakup tentang kemahaannya. Bagaimana Allah itu maha besar, maha goib, maha tinggi, maha suci, maha adil, maha perkasa, maha kuasa. Untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, tidak mungkin dia merendahkan dirinya atau mengecilkan dirinya. Disitulah integritas Tuhan, begitulah keesaan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memiliki yang namanya kebesaran. Untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, tidak mungkin dia menjadikan dirinya sesuatu yang tidak suci, karena Tuhan itu maha suci. Untuk menjadikan Tuhan dirinya maha kuasa, tidak mungkin Tuhan menunjukkan hanya untuk merendahkan kemahaperkasaannya. Maka begitulah Tuhan untuk menjelaskan bagaimana entitas. Sebagaimana manusia ini, begitu manusia agar dikatakan sebagai manusia, maka dari itu dia menjadi seorang manusia selayaknya manusia. Tidak mungkin manusia telanjang bulat di pinggir jalan, karena dia memiliki yang namanya sifat manusia. Begitupun juga dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengecilkan diri, karena dia memiliki sifat Tuhan, yaitu apa? Yaitu Tuhan maha besar, maha goib, maha tinggi, maha perkasa, maha kuasa. Begitu kita memahami Tuhan seperti apa, Tuhan menunjukkan kekuasaannya di dalam diri kita. Sesuatu yang dapat dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Begitu penjelasan di surah Al-Fusilat ayat 53, kita memahami yang namanya Tuhan
dia tidak akan pernah menampakkan dirinya, karena kita bisa merasakan bahwa apa yang kita rasakan belum tentu bisa nampak. Begitu juga dengan manusia. Manusia bisa merasakan yang namanya akal, tetapi manusia tidak mampu melihat akal. Dan begitu pun juga dengan memperlihatkan kekuasaannya, yang namanya alam semesta ini, langit dan bumi. Langit terlihat tapi tidak ada yang mampu mengukur, bahkan tidak ada yang mampu mengetahui seperti apa besarnya langit, bahkan warnanya pun tidak terlihat. Karena langit itu sejatinya tidak warna biru, itu hanyalah batas pandangan seorang manusia. Begitulah Islam mengenal Tuhannya, begitulah Islam memakai akal untuk mengenal Tuhannya, bukan asal-asalan menjelaskan tentang Tuhan, tetapi Tuhan yang bisa dipertanggungjawabkan kemahaannya. Terima kasih, silakan. Oke ya, di mute dulu. Ya, thank you buat teman-teman semua. Shalom ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Kita di sini kebetulan tadi lagi PKPK ya, diajak untuk diskusi dengan si Rasid ini ya. Walaupun ya kita lihat juga hanya baca dari AI, tapi ya udahlah. Karena dia mau mencoba ya, kita coba dengan yang namanya menjelaskan bagaimana cara mengenal Sang Pencipta. Ya, jadi kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, jadi teman-teman semua, kita harus mengerti bahwa orang Kristen mengenal yang namanya Allah itu harus nyata. Bukan omong-omong, bukan yang hayalan saja. Tuhan kita itu nyata. Tuhan kita mengerti bahwa Allah itu mempunyai firman dan roh. Jadi Allah itu ya, sejak dia ada di dunia ini, dia menciptakan dunia ini, tujuannya supaya kita mengenal dia. Jadi bukan hanya hayalan-hayalan saja. Apa yang kita harus ketahui ya, sejak semula kita buka dalam yang namanya pada mulanya adalah firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia harus nyata, datang dan menyatakan, tetapi tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang tidak ada, yang hanya modal omon-omon, tidak pernah ada bukti. Ya, seperti yang kita ketahui, Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dia mau jadi manusia, ya tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan kasihnya. Ya, jadi tujuan Tuhan itu ada. Dia bisa mau jadi apapun bisa, tetapi untuk apa? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa dia menjadi manusia? Karena untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan Tuhan yang ngomong-ngomong. Ya. Tuhan yang langsung berbicara dengan manusia, menyatakan kasih yang nyata. Bukan hanya Tuhan yang memprioritaskan keenakan saja. Gitu. Bukan hanya untuk Tuhan yang mengandung untuk satu orang saja, yang hanya bagaimana orang ini bisa mendapatkan kenikmatan khusus. Wow! Tidak seperti itu. Tuhan kita itu adil bagi semua orang karena Tuhan itu mengasihi manusia. Kasih yang nyata itu yang besar kepada kita semua. Ya, kita juga tahu bahwa batu, ya segala sesuatu, batu tidak bisa beranak, batu tidak bisa berbicara. Jadi buat teman-teman semua, Anda mau percaya yang mana? Ya, mengenal Tuhan yang nyata, yang menyatakan kasihnya dengan cara menjadi manusia. Karena akan mengasihi manusia dan mengadili manusia, atau Tuhan yang hayalan saja, yang hanya memprioritaskan khusus untuk satu manusia. Ya, jadi buat teman-teman semua, ini yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan dengar pertanyaannya seperti apa. Demikian ya, kira-kira teman-teman bisa mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Oke, baiklah saudara-saudara terkasih. Hayalan saja. Iya, cia 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 cia. Dan saudara, coba nanti saya akan bertanya satu hal, saya jelaskan dulu bagaimana yang namanya hayalan. Ketika Tuhan diturunkan di muka bumi ini mengatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan menumbalkan anaknya, entah apalah konsep ini saya nggak tahu. Ada ajaran kasih macam apa Tuhan anak manusia ditumbalkan, nggak salah apa-apa. Dan kalau memang nggak tahu itu ya entahlah, tapi kemarin kita sudah menjelaskan itu ya, bahwa bagaimana ada orang kebingungan siapa sih sebenarnya yang mau membunuh anak ini, Tuhan atau iblis gitu kan. Tapi ya lagi-lagi karena ke AO-nya tidak tahu sebenarnya yang mana, jadi masih kebingungan. Tapi lagi-lagi kalau mau dikatakan hayalan saja, sedangkan Tuhan sudah menampakkan dirinya, sudah menunjukkan dirinya, tapi masih aja kebingungan sebenarnya siapa yang membunuh dia. Apakah iblis, apakah Tuhan? Yang hayalan saja siapa? Kenapa Tuhan itu dikatakan maha adil tapi turunnya 2000 tahun yang lalu? Kalau memang dia adil, kenapa dia besok tidak disalibkan besok, sore, atau enggak minggu depan? Biar semua orang bisa live TikTok. Tuhan disalibkan. Oh Tuhan, Engkau disalibkan menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kamu sudah menebus dosa kami Tuhan. Karena kamu disalibkan, dibantai, ditusuk, diludahin, cuy gitu, ya kan? Tuhan ditusuk perutnya, tombak, terus ditombak, terus diludahin, digampar, pokoknya apapun itu hayalan saja. Itulah Tuhan, Tuhan yang mereka banggakan. Tapi mereka tidak pernah melihat Tuhan yang mereka banggakan. Jadi siapa yang hayalan saja mengatakan bahwa Tuhan pernah menampakkan dirinya tapi tidak pernah melihat sedikit pun Tuhannya, itu menyakitkan. Kenapa kalian menyesal? Tuhan, kenapa kamu tidak melahirkan kami pada saat Tuhan kami dibantai? Agar kami makin yakin bahwa biar Arasyid tahu sesungguhnya Tuhan itu nyata. Tapi nyatanya apa? Mereka cuma tahu Tuhannya dibantai, ditusuk perutnya pakai tombak, diludahi. Dengan cara apa? Dengan cara sadis. Hayalan saja. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya, bagaimana dia menjaga kesuciannya. Tidak ada yang mampu meledek, tidak ada yang mampu mengukur yang namanya seperti apa fitrahnya Tuhan, seperti apa kesuciannya Tuhan, seperti apa kebesarannya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kebesarannya dengan memakai kalimat-kalimat alegoris bahwa Allah dikatakan memiliki tangan kanan semuanya. Karena kemuliaan Allah dikatakan, yaitu bagaimana Allah tidak mungkin memiliki tangan kiri, karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Makanya dipakai kalimat alegoris, karena yang namanya tangan kiri itu sesuatu yang dipakai cebok. Walaupun di Kristen tidak pernah diajarin yang namanya cebok. Makanya alhamdulillah Kristen-Kristen di Islam ini mengikuti banyaknya Islam, makanya dia cebok pakai air, nggak seperti yang di sono pakainya tisu. Hayalan saja, ajaran hayalan saja. Oke saudara, silahkan Anda jelaskan bagaimana penjelasan Anda tentang Tuhan yang hayalan saja di Daniel 7 nomor 9. Nah, silahkan Anda buka, cermati, baca baik-baik, jelaskan kepada saya yang Anda selalu katakan bahwa Tuhan hayalan saja. Lihatlah Tuhanmu di Daniel 7 nomor 9, seperti apa tampak Tuhanmu yang bukan hayalan saja. Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan yang sudah tuair, Tuhan yang entahlah, gua nggak tahu seperti apa. Coba nanti kita dengarkan penjelasannya bagaimana tentang Daniel 7 nomor 9. Sepertinya orang ini baru tahu bahwa Tuhan, tampilan Tuhannya mereka seperti itu modelannya. Dan nanti kita lihat secara rasional, secara logika, secara apapun itu. Iya, kembali lagi kepada Tuhan. Hayalan saja. Begitulah kita mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan karena Tuhan itu, kita tidak mengenal tampaknya Tuhan karena Tuhan mengatakan bahwasanya laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Maka dari itu tidak ada Tuhan kami dijadikan yang namanya vibrator yang dipakai perempuan buat sendiri gitu kan. Tidak ada, karena alhamdulillah yang namanya Tuhan itu suci, dan Tuhan tidak mungkin dijadikan mainan-mainan, memakai seragam Tuhan habis itu joget-joget, main skateboard, main sepatu roda, jalan di atas air, kepleset, jatuh, kejedot palanya. Alhamdulillah Tuhan kami tidak dihinakan seperti itu. Bahkan di kalangan Kristen sendiri di luar sana, mereka lah sebenarnya yang menghina Tuhan. Makanya walaupun kami dikatakan Tuhan hayalan saja, tetapi Tuhan kami mempertahankan kesuciannya. Tidak ada yang mampu mengukur kesucian Tuhan kami. Dan silahkan jelaskan Tuhanmu Daniel 7
nomor 9 itu pertanyaan saya yang pertama. Terima kasih abangku. Lihatlah malam ini. Oke ya. Kita jelaskan Daniel 7 ayat yang ke-9. Ini kan? Jadi kalau Ya, kita silakan. tahu bahwa ini adalah makna-makna simbolis ya. Jadi tadi dia sempat mengatakan bahwa itu alegoris tangan kanan Allahnya. Jadi makna-makna simbolis ini contohnya ya seperti tahta yang diletakkan ya kan. Ini maknanya adalah penuh kekuasaan dan bijaksana. Pakaian putih ini artinya kekudusan, kesucian. Rambut-rambut putih itu artinya seperti bulu domba, bijaksana, yang sempurna, usia dan kekekalan. Ya, kursi nyala api ini adalah kekudusan Allah yang menghanguskan dosa. Ya, lambang dari penghakiman, kekuasaan, kemuliaannya. Ya, kemudian nih adalah kobar-kobar api yang berkorbar. Itu adalah kursi yang digambarkan kepada menunjukkan kuasanya. Jadi, Dek, ya, kalau kau nggak ngerti, saya paham. Karena memang di dalam keislaman dikatakan oleh si Muhammad, ya, memang saya ngerti. Tidak mungkin kalian mengerti tentang kata-kata metafora dan makna. Karena di dalam Sunan Nasai 211 sudah dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Islam adalah umat yang umi. Islam adalah umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Makanya kalian kalau membaca hanya bisa membaca secara dengan kebodohan. Makanya kalian tidak mengerti apa itu makna-makna di dalam Alkitab. Karena kalian otaknya nggak nyampe. Saya memahami diri kalian seperti yang Nabi kalian katakan, dan Nabi kalian juga adalah manusia buta huruf. Kalian mau supaya Nabi kalian itu adalah manusia buta huruf, dan tidak ada seorang buta huruf di dunia ini yang mendapatkan Nobel. Kecuali khayalan saja. Kasihan sekali. Diajarkan oleh seorang yang buta huruf, akhirnya kalian pun membaca Alkitab kami dipikir sama seperti Al-Quran kalian. Itu adalah kesalahan berpikir. Ya, makanya kalau kalian berpikir kebalik, itu sudah menjadi kebiasaan. Sama seperti yang Allahmu, ya, yang tidak pernah ada, tentang yang namanya kelihatan pun tidak ada. Allahmu itu tidak pernah yang namanya kelihatan. Setelah Allahmu yang namanya Muhammad mati, Allahmu tidak pernah ada lagi. Hanya tentang hayalan saja. Setelah Muhammad mati, Allahmu tinggal meninggalkan lafaz Allah. Tidak ada lagi yang pernah melihat Allahmu atau pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi pun tidak pernah yang namanya bertemu dengan Allahmu. Tidak ada. Sampai hari ini Allahmu hanya menjadi hayalan saja. Karena kalian tidak tahu apa itu Allahmu. Karena Allahmu memang tidak pernah ada, hanya ada pada hayalan Muhammad. Makanya aku tanyakan kepada kalian, kepada kau Rasid, apa bukti nyata Allahmu itu benar-benar ada? Tunjukkan satu contoh Tuhan di negeri Mekah ini yang menyatakan benar-benar ada. Tunjukkan di dalam Qur'anmu bahwa Allahmu atau yang dikatakan nabimu itu benar-benar ada. Apa yang dilakukan Allahmu di negeri Mekah yang nyata seperti yang Muhammad katakan di dalam surah An-Naml ayat 91.
bahwa aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Apa bukti nyata Allahmu itu pernah ada? Kau tunjukkan di dalam Quranmu bahwa Allahmu pernah ada. Dalam hal apa dia ada? Coba kau tanya lagi, apa bukti nyata? Di mana pernyataan nyatanya Allahmu itu di dalam bangsa Arab? Silahkan. Oke, iya, oke. Sedikit kita ini cekrokok, cek cek. Iya, hayalan saja. Ya, saya nggak tahu apakah betul-betul yang selalu dikatakan bahwa dia ini begini. Wahai Robert. Apa tadi temanya? Mengenal Tuhan melalui kitab suci. Ini kapasitasmu. Sebenarnya saya tidak mau menyerang pribadi, tetapi beginilah kapasitasmu menjadi seorang kafir. Ngapain masuk ke hadis? Ngapain sebut-sebut Nabi Muhammad? Kita mengenal Allah, kita mengenal Yesusmu yang Tuhan. Lu ngapain masuk ke hadis? Otak udah gak nyampe. Hah? Kapasitas otak udah gak nyampe. Udah malu. Emang gitu tekanan hidup. Nggak ngerti mau kemana lagi nih arah hidup. Gitu. Jadi cuman rujukannya menghujat. Mau ngajarin. Nih, perkenalkan. Mungkin kau kenal saya waktu kau masih pakai akun fake. Kau makan ini. Ini apa? Hayalan saja. Lu baca. Sementara terus melihat tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Nih, lu lihat mukanya. Muka kacamata lu. Biar kelihatan muka lu merah tuh sempurna. Nih, lu lihat yang lanjut usia. Lalu apa? Berpakaian putih. Nih lu makan nih. Berpakaian putih. Tuh, hanyalan saja lu makan nih Tuhanmu nih. Ini Tuhanmu nih modelannya nih. Iya, cie. Aduh, lu makan nih Tuhanmu nih. Terus apa dikatakan? Rambutnya bersih seperti bulu domba. Anjay, gua zoom dikit. Tuh. Lihat rambutnya tuh. Kayak domba, coy, kayak domba. Anjay. Kayak domba, bro. Cici, mana senyumnya? Dinda. Mana senyumnya? Oleh hayalan saja. Iya, cici. Ini Tuhanmu. Coba letakkan saya perbedaannya. Begitu dijelaskan Tuhanmu dikatakan bahwa dia adalah lanjut usianya. Nih lanjut usia nih tua. Terus berpakaian putih. Terus seperti salju, rambutnya seperti bulu domba. Nih bulu domba nih. Kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api. Lu makan nih semuanya nih. Nih, lu makan tuh Tuhan lu tuh. Hanyalan saja. Ini Tuhan lu. Coba. Apa? Ini Tuhanmu. Ini Tuhanmu nih, modelannya begini Tuhanmu. Iya kan? Sesuai dalam tulisan. Itu gambar siapa maksud lu? Loh, itu gambar Tuhanmu. Gambar siapa maksud lu itu? Gambar Tuhan. Ya kan? Tadi lu jelasin kan? Daniel kan? Iya, cie. Tuhan dijelaskan lanjut usia duduk, no, doi lanjut usia. Terus pakaiannya warna putih, no, doi pakaiannya warna putih. Lalu apa dikatakan? Lalu dikatakan kursinya dari nyala api, rambutnya dari bulu domba. Nih mirip. Terus ada roda. Anjay. Begitu kalau diskusi pakai data. Asik, pakai data. Sumbernya dari mana? Iya, sumbernya dari gambar. Sumbernya dari saya ketik. Jangan dipotong-potong. Santai dong, santai aja. Kalem. Emang pahit kenyataan. Kalau mengatakan bahwa Allahmu itu bagaimana, Anda mengatakan tadi oke, Anda menyindir bahwa orang yang ummi yaitu Rasulullah SAW, betul, dan dia menjelaskan tidak ada yang mengetahui bagaimana struktur 7 struktur lapisan bumi, 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur, bagaimana tentang black hole, bagaimana tentang 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur. Dia menyampaikan itu dengan kebenaran dan ilmuwan kafir menjelaskan itu, dan betul ulama mengkonfirmasi bahwa sebelumnya 1400 tahun yang lalu yang kau temukan yaitu
Al-Quran sudah menjelaskan. Artinya apa? Begitu mereka memahami bahwa ternyata Al-Quran itu datangnya dari Tuhan, mereka mu'alaf, itu kenyataan. Terus dikatakan, buktikan bahwa Tuhan itu nyata. Allah tidak akan pernah menunjukkan seperti apa wujudnya, karena Tuhan saya maha suci dan maha adil. Maka dari itu Allah saya tidak timpang tindih, tidak ada yang namanya Allah saya tidak adil. Allah saya maha adil. Makanya dia tidak pernah menampakkan diri, tapi dia menunjukkan kekuasaannya di segala wilayah bumi dan di dalam diri manusia masing-masing. Allah menunjukkan, kamu tidak bisa melihatku, tapi kamu merasakan keberadaanku, sama seperti akalmu. Akalmu memang tidak ada, kamu tidak bisa menampakkan, tapi kamu merasakan bahwa kamu punya akal. Begitu, jadi fokus. Tuhan, mengenal Tuhan dari Al-Quran atau Bible. Jangan lari ke hadis. Tunjukkanlah kapasitasmu sebagai orang yang berpikir. Lanjut. Darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Udah, giliran saya ya. Kalau udah dijelasin ya di dalam Daniel 7 ayat 9 tadi, makanya saya bilang, jangan kau dengar nabi yang buta huruf. Kau buat gambar pakai AI, tidak ada yang memvalidasi, terus apa yang kau tunjukkan? Kau tinggal buat suatu gambar melalui apa yang ada aja. Terus apa yang memvalidasi bahwa itu yang kau sampaikan itu benar? Memang kita berbeda kelas ketika kau nggak ngerti dan nggak paham apa itu sumber data primer, ya, supaya cara diskusinya jalan. Kutanya bahwa Allahmu itu nggak ada perbuatan nyata, ya udah Allahmu hanya hoax aja. Sama seperti yang dikatakan dalam berita-berita ketika kau tadi ngomong tentang apa yang terjadi teori Big Bang, nggak ada buktinya. Toh buktinya saya tunjukkan salah satu contoh. Bahwa Islam mengklaim bahwa bulan pernah terbelah, itu hoax kata NASA. Kalian itu hanya jadi dusta aja. Hidup kalian hanya hayalan saja. Gak ada yang benar. Anda hanya masih berhayal tentang yang namanya Allahmu, hanya hayalan saja. Karena memang tidak ada. Tunjukkan dalam Quranmu bahwa Allah itu ada. Coba tunjukkan satu deh di dalam Quranmu bahwa aku ini ada. Tunjukkan di dalam Quranmu bahwa aku ini ada. Allah mau bilang begitu. Hah? Makanya kalau diskusi, kenapa harus yang namanya kau bilang bahwa tidak boleh bawa yang namanya hadis? Bagaimana kalian mengenal yang namanya perintah-perintah itu kalau bukan dari hadis? Bagaimana kau mau mengetahui Allahmu kalau bukan dari hadis? Sedangkan di dalam Quranmu juga dikatakan. Ini kita baca Quran ini saja, Allahmu dalam kebingungan ketika waktu ngutip perkataan Muhammad. Sebenarnya Quran ini perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Nih. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran telah diabaikan. Ini kok baca-baca kayak gini aja, ini yang ngomong Muhammad atau Allah? Kok baca kayak gini aja, Allahmu tidak bertanggung jawab atas apa yang diturunkan. Karena memang kalian gak pernah ada yang percaya Quran. Nih ya, kita bukakan nih, surah Yunus ayat 94. Allahmu turunkan Quran tapi gak tahu diri. Gak mau yang namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Muhammad. Surah Yunus ayat 94. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Loh, dia yang turunkan Quran bukannya dia yang kasih tahu kepada Muhammad, malah Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nabi-nabi lain kalau ragu, contohnya Musa kalau ragu, ya, belah lautan, dia belah. Tunjukkan dengan mujizat yang nyata. Seandainya Allahmu yang jadinya Allah bangsa Israel yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, mati Mesir itu. Kalau hanya modal ngomong-ngomong, aduh mati bangsa Israel.
Kalau seandainya Allahmu yang menjadi pelindung bangsa Israel, mati bangsa Israel. Karena nggak pernah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kapasitasnya sebagai Tuhan yang benar. Malah dia ngomong lagi kepada nabimu, Muhammad, kalau engkau ragu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Jangan tanya kepadaku. Lo seharusnya dia buktikan dengan yang namanya kuasanya. Sama seperti Musa, sama seperti Daniel yang keluar dari namanya singa. Semua nabi itu punya mujizat yang begitu nyata. Giliran Allahmu tidak tahu tentang Quran, Muhammad tidak tahu. Tunjukkan dong mujizatnya. Malah disuruh bertanya. Maksudnya apa Allahmu itu? Karena memang dia tidak pernah ada. Makanya pertanyaanku satu kepadamu. Tunjukkan di dalam Quranmu dah. Kalau Allahmu itu ada, dia mengatakan, aku ini ada. Karena memang Allahmu tidak pernah ada. Tidak pernah. Karena memang hayyalan saja. Tunjukkan di mana Allahmu mengatakan aku ada dalam Quran. Silakan. Apalah yang kita dengerin ini? Nggak bisa. Nabi Muhammad, nabimu buta huruf apa segala macam. Islam tidak ada yang kecewa ketika dikatakan Nabi Muhammad adalah seorang ummi. Tidak ada berusaha mengatakan begini begitu. Tidak ada. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang nggak ada. Berusaha mengatakan kita fokus kepada Allah. Allah mengatakan apa di dalam Al-Quran? Di surah Al-Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing. Maka Islam adalah orang yang berpikir. Islam adalah orang yang mau memahami bahwa Allah itu adalah sesuatu yang suci. Tidak mungkin ada yang mampu melihat wujudnya. Karena Tuhan itu Maha adil. Tidak mungkin ada mampu melihatnya, ada yang pernah melihatnya, lalu orang lain tidak melihatnya. Artinya tidak adil. Itulah Tuhan saya mempertahankan namanya kesuciannya, keadilannya. Nih ada Tuhan. Gimana lah Robert? Lu ngomong diskusi, masuk yang paling karib padaku. Demikianlah firman Elohim semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa firman Tuhan? Bunuhlah gembala. Oh, ternyata selama ini yang kau sebut iblis itu ini nih. Ini dia nih. Elohimmu. Di mana nubuatannya? Nubuatan ini tergenapi di mana? Nubuatan ini tergenapi di Matius. Matius mengatakan apa? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang iman kamu. Apa imanmu? Karena aku. Sebab lihat nih, lihat. Kiu. Lihat ke layar dong. Jangan malu-malu, Dek. Jangan malu-malu, Adinda. Sebab ada tertulis, Robert. Apa itu? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan bercerai-berai. Dari mana di sini dikatakan sebab ada tertulis? Dari Zakaria. Zakaria mengatakan, demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala. Ya anjay. Tuhanmu selama ini iblis, yang kau sebut iblis itu yang mau membunuh Yesus. Ini nih pelaku pertama kali nih yang mau membunuh Yesus nih. Ajaran kasih apa yang lu dapat ketika Tuhan mau membunuh anaknya sendiri? Otak disimpan di mana? Otak ada, aman, otak aman. Otak aman. Aman otak. Kami mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, yaitu apa? Allah menunjukkan kebesarannya, apa yang dia ciptakan. Tetapi dia tidak menampakkan dirinya karena apa? Karena Allah Maha Suci. Tidak ada yang mampu membuat seperti apa wujud Allah lalu dibikin dildo. Tuhanmu dibikin dildo, dipakai buat perempuan. Oh shit baby, Jesus Christ. Oh your gosh. Itu pala Tuhan, terus ada biji dua. Itu Tuhan lu tuh yang lu banggakan. Begitulah hasilnya Tuhan kalau nampak. Walaupun lu nggak pernah lihat.
walaupun lu nggak pernah lihat. Begitulah kalau Tuhan lu nampak. Makanya Tuhan dibikin apa? Tuhan dibikin oh shit baby, oh shit. Makan tuh enak kalau kayak begitu. Jangan pernah merasa bahwa tentang Tuhan itu harus menunjukkan diri, karena Tuhan saya maha suci, maha adil, maha besar, tidak ada yang mampu mengukurnya. Makanya dia menunjukkan kebesarannya, dia menampakkan semua itu ada di dalam tubuh manusia ini dan ada di dalam alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya, yaitu segala sesuatu yang kita bisa rasakan tetapi kita tidak bisa melihat. Sama seperti kebesaran Allah yang maha suci, dia mampu melindungi kesucian Tuhan semua utusan-utusannya. Dia mampu menutupi wajah-wajah nabinya, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Maka tidak ada yang mampu menjelaskan seperti apa wajah aslinya. Tidak seperti Tuhanmu. Dibikin dildo, dibikin apa? Maka kenalilah Tuhan dari kitab sucimu. Tuhan yang kamu anggap bahwa Tuhanmu dibunuh, ternyata iblisnya adalah Elohim itu sendiri. Darah Yesus. Silahkan. Oke, itu doang. Gitu doang. Hanya itu. Jadi kalau ditanya di mana Qur'annya Allah tuh ada, tidak jawab saudara-saudara, hanya hayalan saja. Lu teriak sampai tuli pun juga nggak akan ada itu. Lu mau pakai apapun juga nggak akan ada. Nih ya, Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imam, sebab tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ya, akan tetapi sesudah aku bangkit, akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Tuhan itu adil. Ya. Jadi dia menyatakan kasihnya, dia mengorbankan dirinya. Yohanes 10 ayat 18, aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Dan dasar iman orang Kristen, ya, seperti dalam Pengkhotbah 3, waktu Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kita bukan ngatur Tuhan. Ketika dia hadir di zaman saat itu, memang itu waktu yang tepat untuk menuliskan sejarahnya yang benar. Dan secara fakta, Tuhan Yesus itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Ya, sebab bangsa Romawi itu cerdas dan orang Israel itu pintar. Bisa dikonfirmasi secara sejarah. Bukan hanya seperti Allahmu yang menyatakan bahwa ada yang diambil, tapi tidak tahu apa itu. Kalau Anda baca An-Nisa 157, kita baca ya, An-Nisa 157. Ini Allahnya. Allah yang tidak tahu apa-apa, yang modal hayalan saja. Ya, nih yang hayalan saja ya, seperti ini, guys. Nih kita lihat An-Nisa 157. Nih Allahmu bisa apa ngomong kayak gini tapi nggak ada pembuktian. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Mereka yang diserupakan, ini siapa ini? Ya Allahmu bunuh ini siapa? Manusia atau bukan? Ini kan Allahmu yang membunuh orang yang diganti dengan Isa. Kalau memang dia mau ngangkat Isa, ngangkat aja. Kenapa mesti ganti-ganti? Kenapa Allahmu harus merasa yang namanya menggantikan dengan yang lain? Ini yang kau bilang tadi. Ya, ini iblis yang membunuh manusia dan tidak bangkit-bangkit. Ini Allahmu ini siapa ini? Hah? Dia tidak bangkit-bangkit nih manusia yang diserupakan ini. Dan Allahmu tidak punya apa? Tidak punya pembuktian. Kalau memang Allahmu menyiapkan hal seperti ini, minimal dia kasih tahu ke Muhammad, "Hei Muhammad, lu lihat itu kuburan orang itu di situ namanya." Bukan dia omong-omong, bukan dia lagi berhalusinasi. Hayalan saja. Tidak seperti itu cara membuktikannya.
Orang dalam pembuktian di pengadilan pun kalau lu punya novum atau bukti baru, minimal lu tunjukkan pembuktian, bukan congor. Bukan hayalan saja. Ini ngomong-ngomong saya juga bisa punya, kalau hanya bilang congor-congor aja. Saya juga bisa bilang dunia ini saya punya. Saya juga bisa bilang Jakarta itu punya saya, tapi orang tanya buktinya apa? Minimal Allahmu yang maha tahu itu, yang kau bilang maha tahu, kasih tahu siapa namanya, di mana kuburannya, kapan itu terjadi. Masa hanya dengan satu ayat ini saja kau mengatakan tentang sejarah yang begitu hebat tentang Tuhan kami? Tuhan kau itu apa? Membuktikannya seperti apa sih? Hah? Saya ini belajar hukum, saya baru lihat cara membuktikan dengan omong-omong, guys. Baru pernah saya belajar hukum, orang membuktikan dengan omon-omon. Hanya hayalan saja. Saya ini baru pernah, makanya saya tahu begitu nyata kasih Allah itu kita seperti apa. Dia membuktikan secara nyata kasih dan adilnya itu. Makanya saya berani untuk diadili oleh Allah saya. Kalau Allah mau yang mengadili saya bilang, kau saja tidak pernah jadi manusia. Makanya aku tanya, di mana Quran mengatakan Allahmu itu ada? Satu itu aja, kalau kamu bisa jawab, selesai lah. Oke. Asik. Iya. Masya Allah. Terbukti. Oke, lanjut. Sorry ya, belum. Silahkan diterima. Ya, terbukti teman-teman. Alhamdulillah, Allah tidak akan pernah dihinakan. Allah tidak akan pernah dihilangkan kesuciannya. Karena apa? Karena Allah tidak menampakkan dirinya. Allah hanya mengatakan bahwa kenalilah aku dari apa yang aku ciptakan. Bukan berarti sesuatu yang Islam lakukan harus ada syaratnya, yaitu nampak dulu baru kita beriman. Tetapi apa? Kita menjelaskan yang namanya apa yang Tuhan ciptakan, maka itulah yang kita yakini. Bukan mengenal siapa pencipta motor Honda, tetapi bukan harus melihat siapa yang menciptakan motor Honda, tetapi kita menikmati apa yang dia buat. Maka kita percaya bahwa penciptanya ini ada, yaitu siapa? Yaitu saya nggak tahu namanya, pokoknya ada Hondanya di belakang. Begitu cara berpikirnya. Oke, tadi ada yang mengatakan bahwa udah pas waktunya Tuhan. Tuhan macam apa itu? Manusia masih seoglok manusia, dia turun. Sekarang Tuhan mau menciptakan umat di dunia ini disaingi sama Islam. Islam agama kedua terbesar di muka bumi ini. Tuhanmu sudah menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, dibantai, ditusuk perutnya pakai tombak, diludahi, dipermalukan di depan umum. Ya ampun, disaingi sama Islam. Hampir disaingi sama Islam. Ya walaupun cuma beberapa, tapi intinya sedikit Islam ada di bawahnya Kristen di seluruh dunia. Padahal Tuhan udah nampak loh. Gimana sih ini Tuhan? Yang lebih uniknya, Tuhan tidak ada yang menyembah di tempatnya lahir. Iya. Sedih banget, Tuhan macam apa itu? Mengatakan Tuhan begini, Tuhan begini. Allahmu mana Allahmu? Allah menunjukkan kebenarannya, menunjukkan kehadirannya, menunjukkan keberadaannya. Bagaimana kita meyakini bahwa dia selalu ada? Karena tempat kita berdoa adalah dia, dan dia menunjukkan kebesarannya di muka bumi ini. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita bisa merasakan. Diberikan contoh, yaitu apa? Kamu bisa berpikir, tapi kamu tidak bisa melihat. Akalmu seperti apa? Ya walaupun ada manusia memahami Tuhan tapi tidak punya akal, punya akal tapi nggak dipakai. Begitu. Beginilah sifat Tuhan. Beginilah sifat Tuhan. Sampai manapun kamu tidak pernah bisa menghinakan Tuhan saya. Tetapi Tuhanmu terhina sendiri. Bagaimanapun kamu mengarang, Tuhan saya tidak menampakkan dirinya. Karena apa? Karena kekuasaannya. Nih ada sesuatu yang unik yang saya mau tunjukkan. Nih Tuhanmu nih. Nih Tuhanmu nih. Nih Tuhanmu. Lihat Tuhanmu. Lihat Tuhanmu. Nih berurat nih. Berurat, oke? Ini lehernya berurat Tuhanmu nih. Lu tahu nggak ini masuk di mana nih? Nih kalau gua turunin, gua scroll ke bawah nih, Amsong nih, bisa di band gua nih, bisa ke band gua nih. Ini di bawahnya apa? Nih Robert, ini di bawahnya apa Robert? Tahu nggak di bawahnya apa? Biji. Nih jadi Tuhanmu nih dipakai buat bikin oh shit, oh baby, oh shit, nah Tuhanmu dipakai kayak begitu. Itu Tuhan. Lu makan tuh Tuhan yang nampak.
Lu makan tuh Tuhan yang nampak. Karena kasih karunia Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Kasih macam apa yang dipakai? Kasih macam apa yang dipakai? Tuhan turun ke bumi, habis itu dibantai. Kasih macam apa? Siapa yang menginginkan dia dibantai, dia dibunuh? Ternyata yang menginginkan Tuhanmu dibunuh yaitu bapaknya sendiri. Ajaran kasih macam apa itu? Makanya saya mengatakan, bagaimana kita mengenal Tuhanmu? Ya beginilah saya mengenal Tuhanmu. Tuhanmu nampak walaupun yang selalu kau katakan hayalan saja, lau yang kena. Lau yang kena hayalan saja. Hayalan saja. Lau yang kena hayalan saja. Tahu nggak hayalan saja apa? Apa hayalan saja itu? Mengatakan bahwa Tuhan pernah nampak, tapi apa? Cuman keluar berbusa mulutnya, Tuhan pernah nampak. Lu kenal Tuhan lu dari tulisan. Lu kenal Tuhan lu dari tulisan. Walaupun Tuhan lu pernah menampakkan diri, lu nggak pernah lihat Tuhan lu. Jadi nggak usah ngarang. Tuhan lu yang mana yang pernah kalau menampakkan diri? Tuhanmu yang kulitnya hitam, yang bibirnya tebal kayak lu, atau yang matanya sipit, atau yang kulitnya putih, atau yang bagaimana? Yang mana yang Tuhanmu yang benar yang pernah menampakkan diri? Yang mana? Tunjukkan kepada saya Tuhanmu yang sesungguhnya, yang mana yang benar. Coba. Tuhan mengatakan di dalam Islam tidak akan pernah menampakkan diri karena la syakka misli syai. Allah tidak menyerupai apapun, dia tidak menyerupai ciptaannya. Tetapi Tuhanmu yang pernah menyatakan diri, yang mana bentuknya, apakah yang sama seperti dildo ini, vibrator ini yang bisa dipakai sama bule? Shit baby Jesus Christ. Apakah seperti itu atau yang mana? Tunjukkan wajah Tuhanmu yang sesungguhnya kepada saya, bukan omon-omon hayalan saja. Udah gitu doang ya, kualitasnya seperti itu guys. Jadi saya kira nggak bisa menjawab, hanya satu pertanyaan aja bahwa Allah tidak ada. Setelah ini saya menjawab ya, dan saya kira kita langsung dengan penutup saja. Jadi dia bilang bahwa karena yang segala sesuatu itu Islam menjadi yang kedua. Kita lihat ya, bahwa Islam itu di dunia seperti apa sih? Modelan Islam itu seperti apa yang ada di dunia ini? Kita lihat. Ini adalah peraih Nobel. Ya, minimal orang-orang yang meraih Nobel itu adalah orang-orang yang berkualitas, berpendidikan. Dan kita lihat berapa yang Islam raih, berapa persen ketika waktu dia menjadi yang namanya terbanyak kedua di dunia. Kristen ya itu 65% datanya. Ya, peraih Nobel guys. Islam. Oh, mana Islam ini? Oh, 0,8. Ini yang kalian buktikan. Ini yang kalian buktikan banyak tapi hanya jadi hama. Percaya kepada manusia buta huruf, makanya kalian pun tidak jadi apa-apa. Hanya bisa membebani dunia ini. Di mana-mana negara Islam pasti berperang. Di mana-mana negara Islam itu pasti yang namanya kacau. Makanya carilah, mengungsilah ke Eropa. Datang ke Eropa pun, datang ke Inggris pun hanya jadi hama. Hanya jadi manusia tidak berguna. Ini yang kalian banggakan jadi Islam. Dengan kau mengatakan bahwa Tuhan kami dihina. Saya sudah bilang, Tuhan kami dihina. Jangan menghina guys. Kita tidak perlu menghina mereka yang sudah sangat hina. Karena Tuhan kami mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan kami dihina, kami tidak perlu menghina. Ajaran kami ajaran kasih yang nyata. Ngapain menghina manusia yang sudah sangat hina? Apa yang bisa mereka buktikan di dunia ini? Pencipta pun tidak ada. Hanya jadi hama di mana-mana. Jadi yang namanya kesetanan di mana-mana. Perang di mana-mana. Tidak ada yang namanya memikirkan tentang kemajuan otak kalian. Tidak ada. Hanya mengikuti apa yang menjadi perintah nabimu saja. Kalian mau menghina Tuhan kami seperti apapun, kami tidak akan menghina karena kalian sudah sangat hina.
Apa yang bisa kalian banggakan? Apa yang bisa kalian lakukan untuk kemajuan dunia ini? Tidak ada. Dari ujung rambutmu sampai yang namanya kacamata yang kau pakai, sampai kepada celana dalammu, bukan buatan Islam, bukan ciptaan Islam. Tidak ada ciptaan Islam di dunia ini kalau bukan yang namanya obat kuat dan kencing onta. Makanya kalian yang namanya itu hanya bisa menyesatkan saja. Coba kau pikir, di mana Islam itu berkarya? Tidak ada. 0,8% ini membuktikan bahwa kalian tidak ada kontribusi untuk dunia ini. Minimal ateis nih, ada Buddhis yang sedikit di dunia ini, ada Hindu. Kalian bisa apa? 0,8%. Makanya kalian tidak ada. Di mana-mana kalian cari yang namanya suaka, kan namanya yang penghuninya orang Kristen semua. Kenapa nggak cari ke Yordania? Kenapa? Pengungsi semua. Itulah kebodohan. Berawal dari manusia buta huruf, semuanya jadi buta huruf. Terbanyak hanya untuk kawin-kawin. Ya iyalah, banyak. Satu laki-laki bisa dapat 4 perempuan. Jadi 4 anak dalam 1 tahun. Jadi 8 anak dalam 2 tahun. Yang keluar dari agamanya maka bunuhlah. Itulah indahnya Islam. Dan sekali lagi teman-teman semua, kalau mereka menghina Tuhan Yesus, kita nggak perlu menghina mereka. Ngapain menghina orang yang menghina Tuhan kami? Mereka sudah sangat hina. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Makanya hanya bisa menghina. Itu aja apa data yang disampaikan. Hanya kau mau menghina. Kami tidak perlu menghina. Kau sudah sangat hina. Apa yang kau banggakan? Tidak ada. Oke, siap. Jadi saya 10 menit nih sekalian closing statement. Loh, 10 menit nih. Kau closing statement lagi. Oh, Kau sudah closing statement, baru saya kan tinggal closing statement kan? oh jadi bukan seperti yang closing saya tanggapi Anda baru saya closing statement, enggak kuat. Oke, enggak apa-apa. Bukan. Loh, kok enggak? Oh, Anda sudah closing statement tadi. Anda tadi udah kok closing statement? Anda pertama kan? Oh ya sudah, ya udah. Jadi Anda tadi kan pertama. Iya. Ini kan saya tanggapi saya untuk menjawab kan. Iya, saya tanggapi. Ya oke. Sekarang gini. Bukan Anda menanggapi. Sebentar. 3 kali pertanyaan saya, di mana Quran Allah itu ada. Udah, iya, terserah saya. Iya, oke, terserah saya. Iya. Closing statement. Loh, oke, terserah kau. Bagaimana kita mau lanjutkan? Bilang tidak ada. Saya lanjutkan. Oke. Ada yang baper. Hina. Bung, coba tunjukkan saya nama-namanya. Apakah peraih Nobel itu kebetulan Kristen atau emang Kristen beneran yang taat? Oh, sayang sekali si paling Nobel. Ingat Bung, cari sejarahnya. Yang membuat pendidikan universitas pertama kali siapa? Islam. Yang membuat prototip pesawat yang pertama kali Islam. Yang memiliki yang namanya ciptaan sayap pesawat. Siapa yang menguasai dunia ini? Siapa? Islam. Yaitu om saya sendiri yang namanya Habibie. Satu-satunya saya mendapat tamu VIP, super VIP, itu pemakaman beliau, itu om saya. Begitu Bung. Jadi nggak usah kebanyakan. Kamu mengatakan bahwa yang kamu pakai kacamata itu betul. Kacamata ini harganya 14 juta, tapi saya mampu beli. Kenapa saya mampu beli? Lihat Bung, tunjukkan saya bahwa siapa Karisteng, siapa manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Siapa? Nggak ada. Karena apa? Karisteng menjadi babu. Karisten cuma jadi babu. Hayalan saja. Karisten jadi babu. Kalian cuma buat, kami yang membeli. Kalian dibayar bikin gedung tertinggi di dunia, yaitu apa? Burj Khalifa. Kafir yang bikin. Tapi siapa yang menikmati? Islam. Islam adalah manusia terkaya. Raja Salman yang membeli foto Tuhanmu. Kristen tidak ada yang mampu. Kristen miskin, tidak ada yang mampu. Kristen bisa dibilang
Islam menguasai di sini. Kalian hama di ini. Kalian hama di Indonesia. Kalian hama di Indonesia. Coba kita lihat Kristen-Kristen yang apa segala sama saja, Bung. Jangan bawa Nobel-Nobel, malu. Islam adalah manusia paling kaya di muka bumi. Negara paling kaya adalah Uni Emirat Arab. Lihat, mana negara kafir? Mana negara kafir? Jangan sakit hati kalau debat dong. Kita merujuk kepada Tuhan. Kenapa malah merujuk ke Nobel? Kenapa merujuk ke ini? Baca apa yang dimulai oleh Islam. Baca, katanya lu pengacara, baca. Weh, pengacara, baca gitu loh. Belajar, jangan beleek bingung. Gimana saya nunjukin Tuhan saya? Iya ya bener Rashid, Tuhannya bisa dibikin Tuhan lu bisa dibikin enak-enak kepalanya. Coba Tuhanmu itu masuk ke Meki bau, masuk ke popi perempuan tuh. Karena memang Tuhanmu keluar dari Meki. Tahu Meki? Nah itu berbulu tuh, Tuhanmu keluar dari situ. Makanya Tuhanmu bisa dipakai buat cerat ke selangkangan. Begitu Tuhanmu. Coba kau gituin Tuhan saya, bisa nggak? Nggak bisa, karena Tuhan saya maha suci. Jangan emosi, hama, tidak ada, cuman ini, hina. Tuhanmu sudah dihinakan, tidak perlu dihinakan Tuhanmu sudah terhina. Tuhanmu sudah terhina, Robert. Hayalan saja, lu makan tuh hayalan saja. Mana Tuhanmu foto aslinya? Tuhanmu itu yang saya minta. Mana Tuhanmu yang asli? Jangan emosi, lari ke Nabi Muhammad, lari ke Nobel. Pengacara, di mana diskusimu? Fokus kepada Tuhan. Saya fokus kepada Tuhan. Tuhanmu seperti apa? Saya tunjukkan. Tuhanmu hina, itu Tuhanmu hina sekali. Karena apa? Dibikin yang namanya dildo, vibrator dibikin. Oh shit baby. Tuhanmu kejedot kepalanya, Tuhanmu pargoy, Tuhanmu begini. Tuhanmu bisa, oh iya si paling kelihatan Tuhanmu. Lu makan tuh Tuhan. Coba kau seperti itu Tuhan saya. Begitu diskusi mengenal Tuhan dari kitab masing-masing, bukan emosi bawa-bawa Nobel. Lu ngapain bawa-bawa Nobel? Menunjukkan apa Nobel itu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit kan? Kan ujung-ujungnya duit. Kalau bikin kacamata, mulai dari kacamata yang ini Islam semua pakai, cerot. Tapi saya mampu beli kacamata harganya 14 juta. Yuk, bisa apa? Bisa nganggur karena nggak laku. Yehihi, ketawanya kasihan sekali. Kerjalah yang betul gitu loh. Kalau saya nggak perlu kerja karena sudah ada yang kerja. Jadi ngapain Islam? Karyawan saya ada 4 yang kafir. Jelas karyawan saya ada 4 yang kafir. Tapi dia mendengarkan saya. Mana berani masuk? Mana lu? Mana karyawan saya yang kafir? Berani? Enggak. Karena apa? Karena ini penguasa Islam yang menguasai tempat ini, usaha ini. Oke? Jadi janganlah kalau mau diskusi tuh fokus, jangan sakit hati gitu loh, jangan baper. Begini doang mentalmu sok-sokan. Biar kau kenal Rashid ini siapa. Saya satu-satunya orang yang pernah bikin nangis CP, yang dikenal penghujat. Terus kenali Tuhan. Jangan lari ke Nobel ya. Belajar diskusi, belajar. Silakan. Nih Longor ini kalau dia singgung soal banyaknya urutan kedua terbanyak di dunia, giliran dibuka data Nobel jadi Longor malah bingung. Makanya kau yang bilang bahwa buktinya Islam ada terbanyak kedua dunia, makanya kalau buka data tuh yang benar ya, supaya jangan bingung deh. Kau sudah kubilang, kau hina Tuhan saya itu bukan jadi masalah bagi kami. Ya, karena Tuhan kami itu nyata kuasanya dan Tuhan kami mengajarkan kasih yang nyata. Ya. Jadi ini saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Mereka mau ngomong apapun, Tuhan kita itu nyata. Itu jelas kuasanya. Ya, karena dia datang mengasihi manusia, menyatakan kasih yang benar-benar kasih. Dan dia mau mengadili kita semua. Dia pernah menjadi manusia, tetapi tidak tunduk dengan yang namanya dosa. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang adil bagi kita semua. Ya, ketika mereka bilang Tuhan kita apa, kita nggak jadi masalah. Yang penting Tuhan kita itu adalah Tuhan yang nyata. Dan mereka sendiri sudah sangat hina dengan ajarannya. Makanya aku tanya, apa yang bisa dibanggakan? Tadi yang dikatakan itu apa? Bullshit. Yang dikatakannya itu hanya hayalan saja.
semua hanya hayalan. Apa yang dikatakannya tadi? Kalau kita nggak buka, ya orang yang buat-buat seperti itu terkait dengan apa yang Anda bicarakan, tapi Anda boleh melihat kenapa Anda mencium batu-batu ini yang mirip seperti yang tadi Anda katakan, mulutnya bau busuk banget. Ini yang cium-cium di sini, ini bentuknya ya. Makanya hanya berpikirnya hanya tentang yang namanya bawa pusar. Ajarannya hanya seputaran di bawah pusar. Mikirnya hanya seputaran itu aja. Mau bisa apa lagi kalau bukan di bawah pusar? Hanya mikir tentang kawin-mawin saja. Udah selesai. Toh yang diajarkan hanya di bawah pusar aja. Kitab Quratul Uyun pun hanya diajarkan di bawah pusar. Jadi saya kira itu demikian teman-teman semua ya yang dapat saya sampaikan. Karena ini juga udah nggak lagi mau menjawab ya, hanya mau untuk ngoceh tapi nggak ada data ya. Jadi tidak perlu lagi kita mau berbicara yang banyak. Kita sudah mengenal Tuhan kita, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, yang mau mengorbankan kepada kita semua. Oleh karena itu teman-teman semua, buat teman-teman yang muslim juga, ya carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar-benar mau mencintai manusia. Saya juga mencintai teman-teman semua yang muslim. Percayalah, kami ada di sini dengan tujuan kebaikan. Kami mau teman-teman semua sadar apa yang saya sampaikan ini adalah kasih yang nyata. Ya, saya dengan profesi saya nggak perlu nyebut karyawan saya berapa. Saya nggak perlu sombong. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, kami ada di sini, kami sekolah. Dan kami membuktikan kelas kami, bukan anak hanya omong-omong. Ya, saya menaikkan standar supaya teman-teman kalau diskusi, ya kalau bisa menunjukkan data yang valid. Ya, jangan sampai hanya bermodalkan congor. Apa sih ya gunanya kalau kita hanya ngomong tentang kebodohan-kebodohan saja? Ya, jadi buat teman-teman semua, ya, buat yang Kristen, Anda percaya semuanya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang nyata. Karena dia menyatakan kasih-Nya. Bukan Tuhan yang ngomong. Apa gunanya ngomong-ngomong? Ya, karena orang hukum tuh apa gunanya bicara, guys? Dibandingkan dengan pembuktian yang nyata, yang tertulis. Saya orang hukum dan saya sangat mengerti tentang yang namanya bahan pembuktian. Makanya saya tidak percaya kepada Allah yang hanya bicara-bicara saja. Tapi tidak ada bukti nyatanya. Dan itulah teman-teman semua, saya kira saya sudah sampaikan ya bahwa ini adalah bagian dari yang namanya penutup, tetapi dia masih yang namanya membabi buta, yaitu terserah dia. Yaitu adalah ciri khas dari mereka. Ya, jadi buat teman-teman muslim dan semua ya yang ada pun di sini yang mendengar, ya kiranya teman-teman bisa mencari tahu kebenaran yang saya sampaikan dan teman-teman tahu bagaimana memahami dan mengerti mengenal Tuhan yang benar. Jangan mengenal yang namanya batu. Batu tidak bisa beranak. Batu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan supaya teman-teman juga menjadi pembelajaran. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, demikian.